Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif, NIM 2117415. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mengenalkan komponen-komponen dari transmisi otomatis. Saya akan menjelaskan nama, fungsi, dan kausan pakai yang melakukan pemasangan dan pembongkaran. Jadi simak videonya sampai selesai. Jadi komponen utama yang pertama adalah torque converter. Jadi torque converter ini dipasang pada sisi input sub transmisi dan diikat dengan baut terhadap bagian belakang poros engkol mesin melalui drive plate. Jadi fungsi torque converter ini adalah untuk memperbesar momen atau torsi, lalu sebagai kopling perpindahan otomatis, lalu untuk meredam getaran perpindahan daya, lalu sebagai flywheel dan menggerakkan pompa oli. Untuk konstruksinya sendiri, torque converter terdiri dari bagian yang pertama adalah pump impeller. Jadi pump impeller ini disatukan dengan torque converter case, dan converter case dihubungkan ke poros engkol melalui drive plate ini. Ini berarti pump impeller akan berputar saat poros engkol berputar. Pump impeller berfungsi untuk melemparkan fluida ATF ke turbin runner agar turbin runner ikut berputar. Pump impeller terdiri dari fan dan guide ring, berfungsi untuk membentuk celah yang memperlancar aliran minyak. Lalu bagian yang kedua pada torque converter adalah turbin runner. Turbin runner dihubungkan dengan overdrive input shaft transmisi. Ini berarti turbin runner berfungsi untuk menerima lemparan fluida dari pump impeller dan memutarkan overdrive input shaft transmisi. Turbin runner terdiri dari fan dan guide ring. Arah fan pada turbin runner berlawanan dengan pump impeller. Sini terdapat tandanya. Lalu komponen ketiga dari torque converter adalah stator. Stator ditempatkan di tengah-tengah antara pump impeller dan turbin runner. Dipasang pada poros stator yang diikatkan pada transmission case melalui one way clutch. Stator berfungsi mengarahkan fluida dari turbin runner agar menabrak bagian belakang fan pump impeller sehingga memberikan tambahan tenaga pada pump impeller. One way clutch memungkinkan stator hanya berputar searah dengan poros engkol. Oleh karena itu, stator akan berputar atau terkunci tergantung dari arah dorongan minyak pada fan stator. Lalu komponen utama dari transmisi otomatis yang kedua adalah planetary gear unit. Jadi planetary gear unit ini terdiri dari planetary gear yang merubah besarnya putaran, kopling dan rem yang dioperasikan oleh tekanan hidrolik untuk mengendalikan operasi planetary gear, poros untuk meneruskan tenaga mesin, dan bearing untuk memperhalus putaran setiap poros. Jadi fungsi planetary gear unit ini adalah untuk merubah perbandingan gigi, untuk merubah momen dan kecepatan, memungkinkan gerakan mundur, dan memungkinkan gigi netral. Sedangkan untuk planetary gear sendiri terdiri dari sun gear, lalu ada planetary gear dan planet carrier-nya, dan ada ring gear. Untuk cara kerjanya, pada perlambatan ring gear akan berfungsi sebagai penggerak, sun gear yang ditahan, lalu carrier yang akan digerakkan. Carrier akan berputar searah dengan ring gear, dan putaran carrier lebih cepat dari putaran ring gear. Lalu pada posisi percepatan, carrier akan berfungsi sebagai penggerak, sun gear yang ditahan, dan ring gear yang digerakkan, sehingga ring gear berputar searah dengan carrier dan putaran ring gear lebih cepat dari putaran carrier. Lalu pada saat mundur, sun gear berfungsi sebagai penggerak, sedangkan carrier yang akan ditahan dan ring gear yang akan digerakkan, sehingga akan terjadi ring gear berputar berlawanan arah dengan sun gear, dan putaran ring gear lebih lambat dari putaran sun gear. Lalu komponen utama yang ketiga dari automatic transmission adalah hydraulic control system. Jadi hydraulic control system terdiri dari oil pan yang berfungsi sebagai reservoir fluida, lalu pompa oli untuk membangkitkan tekanan hidrolik, katup-katup yang mempunyai berbagai fungsi, dan pipa-pipa saluran fluida yang mengalirkan minyak transmisi ke kopling,
rem, dan bagian-bagian lain pada hydraulic control system. Sebagian besar katup hydraulic control system diletakkan pada valve body assembly yang berada di bawah planetary gear. Sedangkan untuk fungsi hydraulic control system ini adalah untuk mengalirkan minyak transmisi ke torque converter, lalu mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa oli, merubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hydraulic signal, lalu memberikan tekanan hidrolik ke kopling dan rem untuk mengatur operasi planetary gear, lalu untuk melumasi bagian-bagian transmisi dengan minyak. Lalu yang terakhir adalah untuk mendinginkan torque converter dan transmisi dengan minyak. Lalu untuk urutan komponen yang terpasang pada transmisi otomatis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah torque converter. Lalu torque converter sendiri dihubungkan dengan pompa oli atau oil pump. Sini pompa adalah pompa trochoid. Lalu di belakang pompa oli tersebut dihubungkan dengan planetary gear, direct clutch dan one way clutch. Di sini terlihat ini adalah planetary gear, lalu di sini ada ring gear. Lalu di belakang planetary gear tersebut terdapat direct and forward clutch. Di dalamnya juga terdapat susunan planetary gear. Lalu di belakang direct and forward clutch tersebut dihubungkan dengan brake set yang terdiri dari piston, disc and plate, lalu terdapat spring dan lain-lain. Lalu di belakang brake set juga terdapat planetary gear untuk second brake setnya, lalu sampai ujung dihubungkan dengan output shaft yang diteruskan menuju ke diferensial.